Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan bahas soal-soal UKOP untuk D3 Kebidanan. Sebenarnya apa sih beda soal-soal D3 Kebidanan dengan profesi kebidanan? Nah, perbedaannya berada pada analisa soal. Kalau profesi kebidanan, analisanya lebih mendalam. Sedangkan kalau D3 Kebidanan, analisanya tidak terlalu dalam dan lebih sering menanyakan diagnosa dari kasus. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita bahas soal nomor ke-11. Seorang perempuan usia 22 tahun datang ke PMB mengeluh sudah 3 bulan tidak datang haid. Perut bawah terasa nyeri dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat. Saat bidan melakukan palpasi, pasien merasakan nyeri perut yang hebat. Setelah pemeriksaan tekanan darah, nadi pernafasan serta suhunya normal. Hasil pemeriksaan VT-nya didapatkan belum ada pembukaan prosio. PP tesnya positif. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? A. Abortus iminen, B. Abortus incomplete, C. Abortus incipient, D. Kehamilan ektopik terganggu, dan E. Mola hidatidosa. Bisa kita lihat keywordsnya yang pertama, yaitu 3 bulan, hamilnya 3 bulan, otomatis ini adalah kasus perdarahan pada kehamilan awal. Lalu perutnya sakit, nyeri ya, jadi perutnya itu sangat nyeri, mengeluarkan darah dan berwarna coklat. Saat dipalpasi, ternyata pasien mengalami atau merasakan nyeri perut yang hebat. Pembukaan prosio tidak ada, lalu PP tesnya positif. Berarti dia kemungkinan hamil. Nah, dari ciri-ciri tersebut bisa kita simpulkan bahwa jawabannya adalah abortus incomplete, abortus imminent, tidak ya, tapi jawabannya adalah D, kehamilan ektopik terganggu. Bisa kita lihat dari nyeri perut yang hebat. Karena ciri-ciri dari KET adalah pasien mengalami nyeri perut yang hebat. Atau nanti di soal lain jika dikatakan adanya nyeri goyang porsio, nah ini juga merupakan kata kunci dari kehamilan KET. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 12. Seorang perempuan usia 29 tahun, G1 P0A0H0, hamil 10 minggu, datang ke puskesmas ingin memeriksakan kehamilan. Ibu belum pernah imunisasi TT. Berdasarkan hasil pemeriksaan, TTV-nya bagus. Setelah dilakukan pemeriksaan dan menjelaskan tentang imunisasi TT, ibu mau untuk melakukannya. Pertanyaannya, kapankah ibu harus kembali melakukan imunisasi TT selanjutnya? A 2 minggu, B 4 minggu, C 6 bulan, D 1 tahun, E 2 tahun. Nah, di soal berarti si ibu belum pernah ya melakukan imunisasi TT. Ya, belum pernah melakukan imunisasi TT. Dan ibu ingin nih, ibu sudah mau untuk melakukannya. Artinya, si ibu ini sudah melakukan TT1. Nah, untuk kembali atau untuk melakukan TT2, kapan ibu harus melakukan kunjungan ulang? Nah, jarak dari TT1 ke TT2 itu adalah B, 1 bulan ya, atau 4 minggu. Sedangkan kalau TT2 ke TT3 itu adalah 6 bulan. Sedangkan TT3 ke TT4 itu adalah 1 tahun. Soal nomor 13. Seorang perempuan usia 29 tahun, G1P0A0H0, hamil 10 minggu datang ke puskesmas ingin memeriksakan kehamilan. Dan ibu belum pernah imunisasi TT. Berdasarkan pemeriksaan, TTV-nya normal, dan setelah melakukan pemeriksaan, dijelaskan bahwa imunisasi TT, ibu mau melakukannya. Pertanyaannya, berapa lama masa perlindungan imunisasi TT yang dilakukan pasien tersebut? Nah, ternyata soalnya sama ya. Jadi ibu ini melakukan TT1, sehingga masa perlindungannya berapa lama? Jawabannya adalah belum ada. Jadi belum ada ya memiliki masa perlindungan. Nah, kalau TT1 belum ada, TT2 itu 3 tahun, TT3 5 tahun, dan TT4 itu 10 tahun. Soal nomor 14, seorang perempuan umur 23 tahun datang ke PMB dengan keluhan kepala pusing, badan lemah, cepat lelah, ibu sudah tidak datang haid, sudah berapa bulan.
Ibu lupa kapan ibu haid terakhir. Ibu merasakan di bagian perut ada teraba keras dan bergerak seperti menenang ibu. Ibu belum pernah memeriksakannya ke tenaga kesehatan. Ibu sudah menikah 1 tahun yang lalu dan belum punya anak. Pertanyaannya, pada kasus di atas apa masalah yang dialami ibu? Kita lihat eliminasi dari opsi yang ada. Kehamilan anemia tentu tidak, karena tidak ada dikatakan HB-nya berapa. Kehamilan trimester 2 bisa jadi. Kehamilan dengan eklamsi juga tidak, karena tidak menyebutkan tekanan darah yang tinggi ataupun protein urin. Gemeli juga tidak, trimester 1 juga tidak, karena katanya sudah bergerak, sudah ada terasa gerakan. Jadi artinya dia sudah berada di trimester kedua. Jadi jawabannya adalah B. Kehamilan pertama trimester kedua. Soal 15. Seorang perempuan usia 23 tahun datang ke PMB dengan keluhan kepala pusing, badan lemah. Oke, pertanyaan sama ya. Badan lemah, tidak datang haid beberapa bulan karena ibu lupa, lalu perutnya teraba keras, bergerak seperti ada yang bergerak di perutnya. Setelah diperiksa, ibu belum pernah melakukan pemeriksaan, dan ibu belum punya anak, sudah menikah 1 tahun yang lalu. Maka data objektif dari kasus di atas untuk menegakkan diagnosanya, apa yang perlu kita lakukan? Untuk menegakkan diagnosa tentu kita eliminasi dari ABC, TTV lengkap tidak mungkin, rujukan juga tidak, pemeriksaan labor lengkap bisa jadi, kolaborasi dengan onkologi juga tidak perlu. Nah, jawabannya yang paling tepat yang mana? Tentu adalah pemeriksaan dari head to toe. Kenapa? Karena pemeriksaan head to toe ini kan mulai dari kepala, lalu melihatnya anemisnya, apakah ibu anemis atau tidak, lalu kita bisa palpasi sampai pemeriksaan urin. Itu merupakan pemeriksaan head to toe, yaitu pemeriksaan lengkap, baik itu fisik maupun pemeriksaan labor. Oke, jadi jawabannya adalah A. Nah, sekian pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia untuk dapetin pembahasan-pembahasan soal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.